Halo teman-teman, selamat datang. Lihat, Adi sedang menikmati sejuknya udara di alam. Tahukah kalian, semua makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup bernafas dengan alat yang biasa disebut dengan organ pernapasan. Alat pernapasan setiap makhluk hidup berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari organ pernapasan pada manusia dan hewan. Setelah mempelajari modul pembelajaran ini, teman-teman diharapkan akan mampu sebagai makhluk hidup, kita semua bernafas. Kita harus terus bernafas untuk dapat tetap hidup. Perhatikanlah Adi, ia sedang naik sepeda. Ketika bersepeda, tubuh kita membutuhkan oksigen lebih banyak, sehingga kita bernafas lebih cepat. Bagaimana proses pernapasan pada manusia itu? Yuk kita pelajari bersama. Manusia bernafas dengan paru-paru. Perhatikanlah gambar berikut ini. Bagian manakah yang disebut paru-paru? Ya, kamu benar. Ini adalah paru-paru. Dengan paru-paru ini, kita dapat bernafas. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari 2 buah. Paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 gelambir, dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Kamu telah mengetahui bagian-bagian paru-paru. Sekarang, yuk kita pelajari bagaimana proses pernapasan pada manusia. Pada tahap pertama, udara dihirup dan masuk melalui lubang hidung. Lubang hidung menyaring udara yang kotor agar menjadi bersih. Hidung juga mampu menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Dari hidung, kemudian udara melalui tenggorokan. Tenggorokan berfungsi menyalurkan udara menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari tenggorokan, udara kemudian melalui cabang yang dinamakan bronkus. Dan dari bronkus, udara diteruskan melalui cabang selanjutnya yang disebut bronkeolus. Pada ujung bronkeolus, akhirnya udara sampai pada gelembung selaput tipis yang dinamakan alveolus. Di tempat inilah pertukaran udara terjadi. Paru-paru mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain manusia, hewan juga bernafas. Tahukah kamu, alat pernafasan pada hewan berbeda-beda? Yuk kita sama-sama pelajari alat pernafasan pada hewan-hewan berikut ini. Burung bernafas dengan paru-paru. Tapi burung juga mempunyai alat pernafasan yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan saat burung terbang. Dan saat burung hinggap, ia bernafas dengan paru-parunya. Sisa pernafasan di dalam pundi-pundi udara akan keluar melalui hidung. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Insang dilindungi oleh tutup insang. Saat mulut terbuka, air masuk ke rongga mulut, sementara tutup insang menutup. Oksigen yang terkandung di dalam air diikat oleh kapiler darah, dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Katak adalah makhluk yang sangat unik. Lahir sebagai berudu yang hidup di air, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa yang hidup di darat. Buaya merupakan hewan reptil yang sering merendam di air. Oleh karena itu, lubang hidungnya dapat menutup sewaktu menyelam, supaya air tidak masuk ke dalam paru-parunya. Tahukah kamu, paus termasuk hewan mamalia? Paus disebut hewan mamalia karena menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia sama dengan manusia. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Kelinci, kucing, dan gajah termasuk hewan mamalia juga loh. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang
yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Lihatlah Adi. Karena terkena asap kendaraan, ia jadi terbatuk. Udara yang kotor dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan juga bisa disebabkan oleh kuman bakteri dan virus. Berikut ini adalah beberapa penyakit gangguan pernapasan. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini dapat disebabkan karena asap rokok. Asma adalah gangguan pernapasan karena saluran pernapasan menyempit. Akibatnya, penderita sulit bernapas. Penyakit asma dapat disebabkan debu dan asap. Bronkitis adalah penyakit radang pada cabang tenggorokan. Amandel adalah pembengkakan pada tekak. Akibatnya, saluran pernapasan menjadi sempit. TBC adalah penyakit radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Influenza adalah penyakit yang ditandai dengan pilek, pusing, meriang, dan demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Hai teman-teman, jika video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.